Welcome to Furman Panipahan Channel. Halo, bertemu lagi dengan saya. Di malam jam 10 malam saya tag video ini ya, di sebuah gang sepi. Sepi sekali gangnya ya guys ya. Makanya saya menjadi pede saja berbicara tentang apa saja. Jadi begini guys, saya ingin berbicara tentang tulisan ya, tulisan yang baru saja saya baca di Kompas ID. Judulnya Generasi Digital yang Beragu. Jadi tulisan ini simpel sekali sebenarnya, tapi menceritakan realitas sebenarnya yang terjadi hari ini gitu. Jadi tulisannya sangat ringan gitu, tidak seperti tulisan banyak seperti jurnal atau artikel atau buku yang tebal gitu ya. Tulisan ini kalau dibaca hanya sekitar 5 menit atau sampai 7 menit gitu. Dia bercerita generasi digital yang paradok. Di dalam data digital itu kan adalah data yang pasti ya. Terlepas itu benar atau salah. Tapi itu sudah pasti dikutip gitu. Kalau ada orang yang mengcopy, kemudian mempaste ulang, maka itu sudah dipastikan persis dengan apa yang dia copy. Tapi nyatanya dalam tulisan ini menceritakan bahwa generasi milenial itu tidak yakin dengan apa yang dia barusan copy. Tidak yakin apa gitu, karena dia lupa dengan apa yang dia copy itu. Jadi ada satu, momen di dalam tulisan ini, bahwa ada seorang bos yang bertanya kepada, anggotanya ini tentu orang yang baru masuk di dalam satu perusahaan, anggap satu perusahaan gitu. Kemudian dia menulis nama dan namanya itu salah, sudah pasti salah. Karena namanya double R, katakan namanya Raju, tapi R-nya double, Raju, RR Raju gitu kan. Kemudian bosnya bertanya, "Apakah sudah benar nama yang kamu tulis?" Kemudian apa yang dia jawab? Tunggu sebentar saya cek ulang." Dia cross check dari apa yang dia copy paste dari data, kemudian dia lihat di surat itu yang dia buat. Yang dia copy paste R-nya juga double, dan di situ R-nya tentu double karena dia copy paste gitu. Dia tidak tahu di mana kesalahannya. Dia katakan itu benar, itu sudah benar karena R-nya double sesuai dengan data yang sebelumnya dia ambil. Kemudian bosnya berkata, "Mana ada nama orang R-nya double, Rara R Raju misalkan." Di dalam tulisan ini tidak Raju namanya, tapi R double dijelaskan di situ. Itu sudah pasti salah itu. Tapi karena peragu itu tadi, dia tidak mengerti detail sebuah nama dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak berani menjawab dengan pasti bahwa tulisan ini salah karena data yang saya kutip juga salah. Kenapa begitu? Karena dia bekerja tanpa berpikir gitu, teknikal sekali. Persis seperti apa yang dilakukan oleh internet. Internet juga begitu, data apa saja yang disajikan dia akan serap dan dia sebar luaskan dan bisa diakses oleh siapapun. Nah itu yang tapi poinnya bukan kepada data salah yang dikutip, tapi bagaimana sikap seorang generasi digital yang ragu, yang tidak tahu. Ragu itu disebabkan ketidaktahuan, bukan ragu disebabkan kritis atau dia memiliki kemampuan berpikir mandiri. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan satu hal barangkali, bahwa di dalam kehidupan ini ya, detail detail satu persoalan itu sangat penting. Bukan hanya satu persoalan, di setiap problem dalam kehidupan ini, detail itu sangat penting. Bahwa kekurangan misalkan ya, bahwa kita membuat story, Insta story aja di apa namanya, di Instagram atau
di WhatsApp, story WhatsApp gitu. Ketika ada satu huruf saja yang hilang di saat kita ketik, maka bisa bermasalah orang membacanya. Itu detail, itu penting sekali. Detail itu dilatih terus-menerus dan memang agak berat memang karena kita memeriksa satu persatu, memahami apa yang kita tulis dan memahami, eee, maknanya tentunya gitu kan. Kalau kita hanya copy paste tanpa berpikir, maka peran akal kita itu tidak berfungsi. Itu yang kemudian yang terjadi di era digital. Era digital generasinya seperti itu. Mereka disajikan oleh banyak sekali data ya, disajikan oleh data-data yang siap saji, ya, siap diambil dan siap digunakan. Masalahnya adalah kita itu diibaratkan hidup, generasi hari ini itu diibaratkan hidup, di perpustakaan ya, namun dia tidak memiliki minat baca. Dia hanya mengerti bahwa judul buku ini berkaitan dengan ini, berkaitan dengan itu. Tapi dia tidak tahu sebenarnya isi di balik cover itu, gitu kan. Itu yang terjadi. Begitu juga kebiasaan kita membaca satu berita yang disajikan dengan, tema atau judul yang menarik, tapi justru judul itu tidak ada hubungannya dengan isi, alias berita hoax. Ada lagi yang mungkin kita juga terpesona dengan hal-hal yang seolah-olah ada orang yang berbicara sangat cerdas, seolah-olah sangat, sangat sangat pintar sekali gitu. Kita kagum dan seterusnya. Tapi padahal ternyata dia sedang akting di depan kamera. Kita tidak tahu lagi membedakan di mana sandiwara gitu, karena kita terlalu sering menonton film, menonton, drakor, menonton drama-drama di dalam, media sosial. Sehingga kita tidak tahu lagi yang mana realitas dan mana yang bohongan. Bahkan kita sering sekali terbalik melihat ya realitas seperti bohongan, yang bohongan seperti realitas. Karena apa? Karena yang bohongan itu lebih sering terlihat gitu. Ya, begitulah kira-kira. Orang-orang kemudian membuat parodi orang-orang miskin, gembel. Itu kan para YouTuber banyak sekali buat seperti itu. Me ingin ingin menampilkan sensasi, itu yang terjadi. Dan itu banyak ditonton oleh orang-orang gitu, bahwa kemiskinan itu menjadi bahan parodi, ketertawaan, tidak ada solusinya gitu kan. Kita tidak lagi berpikir kritis, kita tidak lagi memiliki rasa, bagaimana rasanya orang yang compang-camping itu yang kemudian diparodikan di dalam sebuah drama oleh, apa, oleh kreator YouTube. Ya, ini jadi intinya, peragu di sini yang dimaksud dalam tulisan tersebut yang ditulis oleh siapa namanya Cepi ya, Cepi Hidayatur Rahman. Itu sangat bagus bahwa kita itu, sering sekali tidak yakin dengan apa yang kita copy. Ketidakyakinan itu muncul bukan karena, daya kritis yang muncul dari pikiran kita, tapi kita lupa dengan apa yang kita copy barusan. Itulah yang terjadi di era digital. Terima kasih. Wassalam.